Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Timnas Indonesia baru saja melakoni pertandingan melawan Jepang pada Jumat. Laga ini berakhir dengan kekalahan telak 0-4 yang membuat Timnas Indonesia terpuruk di posisi terbawah klasemen. Kekalahan ini mendorong PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir untuk mengevaluasi target Timnas dalam kualifikasi ini. Erick Thohir menyatakan bahwa target baru telah ditetapkan untuk Timnas Indonesia. Ia menginginkan skuad Garuda meraih 9 poin dari 5 pertandingan tersisa. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan tekad PSSI untuk tetap berjuang meskipun posisi saat ini kurang menguntungkan. Saat ini Timnas Indonesia baru mengumpulkan 3 poin dari beberapa pertandingan sebelumnya. Dengan situasi tersebut, skuad Garuda membutuhkan setidaknya 2 kemenangan tambahan untuk mencapai target 9 poin. Namun target ini tidak mudah dicapai mengingat performa tim yang kurang konsisten dalam beberapa laga terakhir. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi salah satu laga krusial bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, unggul 3 poin dari Indonesia. Mengalahkan Arab Saudi akan meningkatkan peluang untuk mengejar posisi 3 besar. Oleh karena itu pertandingan ini dianggap sebagai ujian penting dalam perjalanan kualifikasi Timnas Indonesia. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya realistis dalam menentukan target. Ia menyebutkan bahwa posisi kedua di grup membutuhkan minimal 15 poin, sebuah capaian yang saat ini sulit diraih oleh Indonesia. Kita fokus kejar posisi 3 dan minimal harus 9 poin, tegasnya. Dengan begitu konsentrasi tim diarahkan untuk meraih hasil terbaik di sisa pertandingan tanpa terbebani target yang terlalu tinggi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tagar Sintayong out menjadi topik panas di media sosial, menandai kekecewaan publik atas performa Timnas Indonesia. Media Korea Selatan Naver turut menyoroti situasi ini, menyebut bahwa ekspektasi tinggi terhadap Sintayong menjadi pemicu respons negatif yang meluas. Menurut laporan Naver, kekalahan dari Jepang dianggap wajar karena perbedaan kualitas tim. Namun kritik tajam tetap mengarah kepada Sintayong. Bahkan sejumlah pihak mulai menyerukan agar pelatih asal Korea Selatan ini diberhentikan dari jabatannya. Isu ini memperlihatkan betapa tingginya ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap Timnas di bawah kepemimpinannya. Meski demikian, Naver mengakui peran besar Sintayong dalam perkembangan Timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, Indonesia berhasil keluar dari bayang-bayang dominasi Vietnam dan Thailand di kawasan ASEAN. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga mulai menunjukkan kapasitas untuk bersaing di level Asia yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi mereka. Keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya adalah salah satu capaian penting yang dicatat Sintayong. Namun hasil positif tersebut tidak membuat Sintayong lepas dari tekanan besar. Publik Indonesia terus menuntut pencapaian yang lebih tinggi, terutama setelah Timnas tampil mengecewakan di beberapa pertandingan terakhir. Kekalahan melawan Jepang seolah menjadi puncak dari ketidakpuasan yang sudah lama terpendam, meski lawan yang dihadapi jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Masa depan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk. PSSI menghadapi dilema antara mempertahankan pelatih yang telah membawa perubahan signifikan atau mengambil langkah drastis untuk merespons suara publik. Maybe something in the air, am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia menerima 2 keluhan terkait kualitas rumput stadion tersebut, yaitu dari Timnas Indonesia dan tim Jepang. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Erick Thohir yang berharap SUGBK dapat memberikan fasilitas terbaik untuk pertandingan internasional. Erick Thohir tidak ragu menyinggung perbandingan kondisi rumput SUGBK saat melawan Argentina. Ia menyebut bahwa ketika pertandingan melawan Argentina digelar, kualitas rumput SUGBK berada dalam kondisi terbaik. Hal ini bahkan menjadi alasan mengapa tim sekelas Argentina bersedia bermain di Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Sentilan ini juga menjadi peringatan bagi pihak pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Erick meminta pengelola stadion untuk memperbaiki kualitas rumput sehingga memenuhi standar internasional. Ia menekankan bahwa kualitas lapangan yang baik sangat penting untuk mendukung performa Timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang.
Dengan sisa waktu hingga Maret 2025, Erick Thohir yakin perbaikan dapat dilakukan secara maksimal. Pada bulan tersebut Timnas Indonesia dijadwalkan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick berharap pengelola SUGBK memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kualitas fasilitas stadion agar menjadi kebanggaan bangsa. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya Stadion GBK dalam perjalanan sejarah olahraga Indonesia. Ia menyebut stadion ini telah menjadi saksi berbagai momen bersejarah yang membanggakan, sehingga perawatannya harus mencerminkan nilai tersebut. Hal ini membuat Erick merasa bahwa stadion juga harus mendukung upaya Timnas Indonesia untuk menciptakan sejarah baru. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang terus menjadi perhatian, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kalangan media asing dan FIFA. FIFA memberikan kritik tajam terhadap performa skuad Garuda yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi. FIFA menyoroti bahwa Timnas Indonesia memulai putaran ketiga ini dengan ekspektasi tinggi. Hal ini tidak lepas dari kehadiran sejumlah pemain naturalisasi dan abroad yang dianggap mampu meningkatkan kualitas tim. Namun performa Timnas Indonesia justru sangat mengecewakan sepanjang kualifikasi ini. FIFA menilai hasil yang diraih tidak mencerminkan potensi skuad yang sudah diperkuat pemain-pemain terbaik. Hingga pekan ke-6, Timnas Indonesia belum meraih satupun kemenangan, hanya mampu mencatat 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Pernyataan ini menggambarkan betapa buruknya pencapaian skuad Garuda di putaran ketiga ini. Padahal dengan investasi besar dalam bentuk pemain naturalisasi dan abroad, diharapkan Timnas Indonesia dapat bersaing lebih baik di level Asia. Kritik ini menambah tekanan bagi Sintayong yang sebelumnya juga mendapatkan banyak sorotan dari publik Indonesia. Situasi ini membuat posisi Sintayong semakin dipertanyakan di tengah kualifikasi yang penuh tantangan. Dengan skuad yang sebenarnya memiliki potensi besar, dibutuhkan strategi yang lebih efektif dan mentalitas yang kuat untuk mencatat hasil positif. Perjalanan Timnas Garuda mungkin penuh rintangan, tetapi dukungan dan evaluasi yang tepat bisa menjadi kunci untuk membalikan keadaan. AFC turut memberikan analisis mengenai peluang Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Dalam ulasannya AFC menyoroti perjalanan Indonesia yang semula gemilang di 3 laga awal. Namun situasi berubah drastis setelah Timnas mengalami kekalahan berturut-turut dari Cina dan Jepang. Masalah semakin kompleks dengan absennya pemain kunci di laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix dipastikan tidak bisa tampil setelah cedera yang dialaminya dalam laga melawan Jepang. Situasi ini diperburuk oleh ketidakhadiran Asnawi Mangkualam, yang biasanya menjadi opsi utama sebagai pengganti. Meski menghadapi situasi sulit, AFC menyebut peluang Indonesia masih terbuka untuk mencuri poin dari Arab Saudi. Dengan hanya mengantongi 3 poin di dasar klasemen, kemenangan sangat penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun AFC juga mengingatkan betapa berbahayanya Arab Saudi yang mulai menemukan bentuk terbaiknya. Sejak diambil alih oleh pelatih Hervé Renard, Arab Saudi menunjukkan performa impresif termasuk hampir mencuri kemenangan dari Australia pekan lalu. Menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia harus tampil sempurna untuk meraih hasil positif. Dengan kepercayaan diri Arab Saudi yang sedang meningkat, laga ini akan menjadi ujian besar bagi Sintayong dan anak asuhnya. Perbaikan strategi dan memaksimalkan peluang menjadi kunci agar skuad Garuda dapat bangkit dan menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menghadapi dilema dalam menentukan skuad akhir untuk laga melawan Arab Saudi. Dengan absennya Kevin Dix karena cedera, pelatih Sintayong harus menyisihkan 3 pemain dari total 27 yang tersedia. Aturan FIFA hanya mengizinkan pendaftaran 22 pemain untuk pertandingan, sehingga keputusan akhir akan sangat menentukan. Pada laga sebelumnya melawan Jepang, Sintayong telah mencoret 5 pemain untuk menyesuaikan daftar skuad. Ivar Jenner absen karena akumulasi kartu kuning, sementara 4 pemain lainnya adalah Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Eliano Renders dan Yance Sayuri. Daftar ini kemungkinan besar akan kembali menjadi acuan untuk mencoret 3 nama jelang laga melawan Arab Saudi. Absennya Kevin Dix membuka peluang bagi Eliano Renders untuk masuk skuad. Pemain PC Zwolle ini bisa menjadi opsi bek kanan meskipun Renders juga mampu bermain di berbagai peran.
Keberagaman kemampuannya menjadi nilai tambah dalam menghadapi Arab Saudi, yang dikenal dengan serangan cepat dan lini depan yang kuat. Namun beberapa pemain lain tetap memiliki risiko untuk didegradasi dari daftar akhir. Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari yang sebelumnya masuk dalam daftar susunan pemain bisa saja menjadi pilihan untuk dicoret. Hal ini tergantung pada bagaimana Sintayong memprioritaskan pemain yang dapat memberikan kontribusi lebih besar di sektor tertentu. Pertimbangan strategis akan sangat memengaruhi keputusan Sintayong. Arab Saudi merupakan tim yang kuat dengan gaya bermain yang berbeda dari Jepang.